Halo sahabat trading muda, ketemu kembali dengan saya Ari. Di kesempatan kali ini saya akan share untuk indikator ADX. Jadi kita akan belajar untuk mengetahui atau mengenal tentang indikator ADX, yaitu Average Directional Index. Nah, di sini saya menggunakan pair GBP USD pada time frame H1. Jadi ini untuk trading harian. Jadi saya sudah terbiasa menggunakan untuk signal adalah garis eksponensial moving average 8, kemudian 21 dan 55. Jadi di video saya sebelumnya tentang eksponensial EMA 82155 ini adalah apabila garis EMA 8, garis merah ini, memotong garis EMA 55, maka ini adalah signal untuk entry. Sebaliknya, begitu garis EMA 8, yaitu yang merah, memotong garis EMA 21, yang kuning, maka di sini adalah signal untuk exit. Jadi maksudnya begitu di sini entry, kemudian terjadi perpotongan setelahnya adalah 8 ke 21, maka di sini kita exit. Jadi itu signal mudahnya kita menggunakan moving average EMA 8 2155 untuk trading. Nah, sekarang bagaimana kalau ini kita kombinasikan dengan filter ADX. Nah, ini kita lihat ya belakang. Coba kita dari awal Februari. Nah, ini tanggal 1 Februari. Nah, di sini kalau kita lihat di akhir Januari kemarin sempat terjadi cross, yaitu EMA 8 memotong EMA 55. Berarti di sini kan ada signal untuk entry. Nah, sekarang kita lihat di garis perpotongan ini. Nah, di sini garis ADX mulai naik menuju di atas level 25 dan di sini terjadi perpotongan dan garis juga tertarik naik terus. Nah, maka di sini kita boleh untuk entry buy karena didukung oleh penguatan tren dilihat dari garis ADX. Jangan lupa begitu kita pasang entry buy di sini, kita tetap gunakan stop loss walaupun kita sudah punya signal untuk exit, yaitu ketika garis EMA 8 memotong garis 21 sebagai exit. Cuma market bisa berbalik arah dalam hitungan menit, jadi kita tetap harus mengantisipasi dengan stop loss karena gejolak pasar bisa saja terjadi. Nah, kalau kita entry di sini maka kita stop loss terbaik adalah di support sebelumnya. Support sebelumnya adalah garis low sebelumnya. Nah, di sini kalau kita lihat ada garis low sebelumnya. Nah, disinilah pasang stop loss kita. Untuk TP tidak perlu kita pasang, yang penting kita sudah mengantisipasi resiko kita batasi. Untuk TP nanti kita tunggu perpotongan garis 8 dan 21 untuk exit. Nah, setelah kita entry ya sudah, kita tinggal mengikuti, kita sudah tidak perlu lagi melihat filter dari ADX karena kita sudah masuk ke pasar. Jadi filter ADX ini hanya sebagai untuk filter saat kita mau entry. Nah, exitnya kita menunggu begitu terjadi perpotongan garis 8 dan 21, terjadi perpotongan setelah kita exit. Nah, di sini belum berpotong, ini hanya menempel. Kita tunggu. Nah, di sinilah terjadi perpotongan. Maka di sinilah kita saatnya exit dari posisi buy kita sebelumnya. Jadi TP kita di sini. Lumayan dapatnya, ya kan? Dari sini sampai sini.
Kita menahan berapa hari ini? Jadi ini kita entry di sini, berarti kita menahan 1, 2, 3, 4 hari. Kita hari keempat kita exit dan profit maksimal. Nah, berikutnya kita tunggu begitu ada perpotongan lagi. Nah, di sini memotong lagi. Memotong garis 8 dan 55. Saatnya kita untuk entry. Nah, sekarang kita lihat saat terjadi perpotongan. Ya, saat terjadi perpotongan ternyata garis ADX sudah ada di atas. Sudah ada di atas. Jadi takutnya trennya sudah tidak panjang. Jadi kita kalau bisa kita abaikan. Yang betul adalah begitu terjadi perpotongan, garis ADX mulai merangkak dari 25. Jadi tren masih panjang untuk kita bisa ikuti. Tapi kalau sudah begitu terjadi perpotongan dan harga ADX sudah ada di atas ini, takutnya tren sudah terlalu jauh jalannya. Jadi mending kita abaikan. Yang paling bagus adalah begitu terjadi perpotongan ada signal entry dan garis ADX mulai menanjak dari angka 25 terus ke atas. Itu yang paling baik. Karena kita bisa memanfaatkan tren yang lebih panjang. Jadi ini kita abaikan. Kita lihat lagi. Sama, di sini juga ada perpotongan kalau kita lihat. Ada perpotongan lagi. Tapi perlu Anda ketahui bahwa di sini garis ADX berada di bawah level 25. Jadi tren sangat lemah. Jadi kita abaikan. Nah, di sini ada perpotongan lagi. Perpotongan turun. Tapi ini sudah ada di akhir market. Jadi tentu kita sudah tidak mengikuti karena ini sudah ada di single market malam. Jadi signal yang muncul di akhir market sebaiknya diabaikan. Kita mending kita tunggu besoknya. Jadi ini abaikan karena sudah ada di akhir sesi perdagangan. Kita ikuti lagi, ini sama terjadi perpotongan tapi ADX sudah ada di atas, jadi abaikan. Jadi untuk kondisi-kondisi seperti ini biasanya tren tidak panjang. Tidak panjang, jadi baru sebentar langsung dia cross lagi. Jadi yang kita tunggu adalah seperti ini, begitu dia mulai naik dan pas terjadi perpotongan. Cuma di sini karena dia di akhir sesi, jadi tidak akan ada pergerakan market sempit. Jadi lupakan tuh ini. Terus kita tunggu perpotongan yang sangat bagus. Nah, di sini kalau kita lihat di sini terjadi perpotongan di awal market itu pagi hari. Garis 8 memotong garis 55 di sini. Kita lihat. Dan di sini garis ADX memang ada di bawah tapi terus naik. Terus naik dan di sini dia sudah melewati level 25. Jadi membentuk garis lurus terus naik sampai di atas level 25. Nah, disinilah kita baru bisa untuk entry setelah ADX terkonfirmasi dia merangkak di atas 25. Kita entry di sini. Tetap jangan lupa untuk pasang stop loss. Kita bisa pasang stop loss di low terdekat sebelumnya. Bisa di sini atau bisa di sini. Monggo. Ini juga ada garis support tahanan. Kalau mau lebih jauh bisa di sini, tapi terlalu jauh menurut saya. Jadi yang jelas adalah di angka-angka support tahanan ini. Nah, ini paling bagus. Pasang stop loss di sini, kita tinggal mengikuti arah tren sampai nanti terkonfirmasi untuk exit. Jadi kalau kita lihat, ini terkonfirmasi dia untuk exit di sini. Karena perpotongan garis 8 dengan 21. Jadi kita sempat menahan 1, 2. Di hari kedua kita sudah exit. Maksimal profitnya. Jadi kalau kita bisa masuk di timing yang tepat dengan filter ADX, maka kita bisa mendapatkan profit yang maksimal. Karena kita bisa masuk di awal tren. Jadi perlu digarisbawahi, kita masuk di awal tren. Jadi maksudnya awal tren itu sudah ada signal entry dan signal ADX
terkonfirmasi dia mulai merangkak di atas 25. Jadi betul-betul itu awal tren dimulai. Jadi kita kalau bisa masuk di situ, maka kita bisa memaksimalkan profit. Nah, setelah ini sini juga sempat terkonfirmasi lagi. Nah, ini ada perpotongan lagi di sini. Ada perpotongan dan garis ADX ada di bawah. Kita ikuti. Nah, di sini dia mulai menaik, kita boleh entry di sini. Kita boleh entry buy. Tapi ternyata tren tidak panjang, dia langsung cross lagi di sini. Jadi kita harus exit. Jadi kita terkena resiko di sini, tapi sangat kecil resikonya. Nah, kita tunggu lagi. Di sini ada perpotongan, tapi di akhir sesi perdagangan, apekan. Kita tunggu sampai ada signal berikutnya. Nah, di sini ada perpotongan cross garis EMA 8 memotong garis 55 dari atas ke bawah, berarti sell. Nah, sekarang kita lihat garis ADX ada di mana waktu di sini. Nah, dia masih ada di bawah garis 25, kemudian terus merangkak naik sampai melewati garis 25 di sini. Nah, disinilah kita saatnya untuk entry sell. Jadi di sini saatnya kita untuk entry sell. Nah, di sini kita boleh entry sell kenapa? Karena perpotongannya sudah sebelumnya. Jadi walaupun di sini sudah mendekati akhir sesi, tapi ini tren masih berlanjut dan dikonfirmasi ini terus menaik. Jadi kita bisa entry sell di sini. Kita tinggal ngikuti sampai besoknya. Kalaupun di sini ragu-ragu, tidak mau entry di sini, tidak apa-apa. Kita tunggu besoknya. Toh besoknya juga masih terkonfirmasi ADX ada di atas 25. Kita bisa sell-nya di sini juga boleh. Jadi kalau di sini tidak mau ambil resiko karena akhir sesi perdagangan, tidak apa-apa. Kita besoknya bisa kita ikuti lagi sell dan tren masih terkonfirmasi kuat untuk turun. Nah, sampai terjadi cross garis EMA 8 dan 21, maka di situ kita exit. Di sini tidak cross, hanya menyenggol. Sini juga hanya menempel. Nah, crossnya di sini. Ini menyeberang dia, cross. Jadi yang namanya cross itu adalah menyeberang. Maka kita exit di sini. Nah, profit maksimal. Jadi kalau kita bisa masuk betul-betul di awal tren, signal muncul, maka kita bisa profit maksimal. Semoga bermanfaat. Salam trading mudah.